Suara saya ada ya? Sudah, Bu. Iya. Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya? Baik ya, sehat-sehat semuanya. Jangan lupa kemana-mana tetap jalankan protokol kesehatan ya. Pakai masker, terus cuci tangan ya, karena kita masih berada di masa pandemi ya. Dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir ya, karena capek juga ya PPKM terus diperpanjang mulu kayak cicilan rumah. Jadi semoga pandemi ini segera berakhir dan kehidupan kita bisa normal lagi kayak dulu ya, amin. Oke. Senang sekali ya saya malam hari ini diundang secara langsung oleh Bu Cio. Terima kasih banyak sudah diperbolehkan untuk sharing ya. Tentunya saya sharing malam hari ini bukan hanya sekedar sharing aja, tapi saya juga belajar gitu. Karena jujur udah lama banget saya pengen sharing sama Bu Cio ya, sama timnya Pak Alvin ya. Karena kita juga tahu bahwa Pak Alvin orangnya luar biasa ya, Bu Cio orang-orang yang luar biasa ya, seperti itu. Dan ya malam hari ini saya akan sharing mengenai perjalanan saya selama kurang lebih 9 tahun di bisnis ini ya, di bisnis Clients. Jadi saya jalankan bisnis ini ya 9 tahun dari tahun 2011 ya. Bu Cio mungkin bisa next aja slide-nya. Ya, oke. Sebelumnya saya kenalan dulu ya, tak kenal maka tak sayang. Saya kenalan dulu. Saya Rizky Mukoginta, asalnya dari Papua. Latar belakang saya sekarang seorang ibu rumah tangga. Usia 28 tahun ya. Jadi 9 tahun yang lalu sebelum saya join di bisnis Clients ini ya sama seperti anak muda pada umumnya ya, senangnya nongkrong seperti itu. Terus saya juga dulunya sebelum join di bisnis Clients itu aktif ya di kegiatan positif lainnya, yaitu saya nyanyi ya, penyanyi kafe dulunya, terus atlet taekwondo juga, bahkan beberapa kali menjuarai kejuaraan daerah, bahkan sampai tingkat nasional ya. Nah, terus lanjut lagi, next aja Bu Cio. Ya, jadi kenapa dan kok bisa gitu saya bisa bergabung di bisnis ini, bahkan bisa bertahan sampai 9 tahun ya, ini tahun ke-9 saya di bisnis ini. Karena saya sedikit cerita bahwa ya seperti yang tadi saya katakan bahwa saya dulu atlet ya, atlet taekwondo dan penyanyi kafe. Saya dulunya jadi nyari duitnya itu lewat situ gitu, jadi atlet. Terus saya nyanyi di kafe ya, dapat uang untuk ngasih ke orang tua tentunya ya. Apa ya, sebagai anak ya senang aja gitu kita ngasih duit ya, sesuatu ke orang tua tuh senang aja gitu. Jadi saya bener-bener dulu itu sampai sekarang sih ya, nyari duitnya itu nggak pernah yang buat dipakai diri sendiri gitu. Jadi selalu ngasih ke orang tua, alhamdulillah. Karena orang tua masih ada gitu ya. Jadi berusaha lah dibahagiakan. Singkat cerita, saya masih aktif taekwondo sampai di satu titik itu saya terkena cedera. Ya, jadi cederanya itu lumayan parah ya, sampai buat saya udah nggak bisa istilahnya berkarir lagi di dunia pertaekwondoan gitu kan. Jadi akhirnya saya cedera, saya udah dipensiun dinikan sama pelatih saya, katanya ini udah nggak bisa nih gitu, ini kakinya udah parah banget, ini butuh pemulihan maybe sekitar 1-2 tahun gitu.
Terus saya jadi mikir loh, setahun 2 tahun ya, setahun 2 tahun itu saya nggak apa ya, istilahnya nggak eksis sebagai atlet, saya nggak dapat duit dong gitu kan. Jadi sedangkan saya butuh duit juga gitu buat ngasih ke orang tua saya. Ya walaupun sebenarnya saat itu, jujur orang tua saya belum terlalu apa ya, istilahnya belum terlalu mem-push anaknya untuk cariin gua duit gitu, enggak, belum. Karena masih alhamdulillah masih, mampu, cuman ya kita sebagai anak gitu ya, sebagai anak, pengen aja gitu biar orang tua lebih lebih bangga, lebih lebih bahagia, lebih senang gitu kalau kita ngasih sesuatu. Jadi, sampai satu titik yang tadi saya katakan bahwa saya udah nggak bisa lagi, eee, apa, eksis di taekwondo, saya cedera, nyanyi pun saya juga saat itu, bahkan sampai sekarang banyak sekali pesaingnya ya, pesaingnya banyak sekali. Jadi, apa ya, saya mulai mikir, eee, ini kalau saya udah nggak atlet ya, istilahnya udah nggak ada apa ya, pekerjaan yang bisa saya lakukan, terus saya nggak bisa dapat duit, ya gimana nantinya gitu, gimana saya nantinya saya kan mau kuliah gitu, nantinya kan saya mau kuliah, gimana saya bisa, membiayai kuliah saya sendiri. Jadinya saya mikir di situ. Nah, sampai satu titik, saya ngobrol ke mama saya. Saya mau ngobrol kan sama mama saya, ngobrol, "Mah, ini gimana?" gitu. Maksudnya saya udah nggak bisa, eee, istilahnya kerja lagi nih, jadi atlet nih. Jadi atlet itu selain saya senang juga olahraga, bela diri ya, ya itu dapat cuan gitu, dapat duit. Jadi saya ngomong ke mama saya, "Mah, ini saya udah nggak bisa atlet lagi nih, jadi udah nggak bisa, istilahnya ngasih mama duit lagi gitu, yang rutin gimana ya?" gitu. Terus kata mama saya, "Ya udah nggak apa-apa," gitu. Tapi ya sebagai seorang anak gitu ya, kayak mikir, "Gimana ya caranya?" gitu. Terus saya ngobrol lagi sama mama saya, "Mah, ada nggak ya kira-kira pekerjaan yang, eee, apa ya, pekerjaan yang bisa apa ya, yang bisa kita kerjakan, kan kita kerjakan terus, bisa nggak ya kita ketika kita nggak kerja, itu kita bisa dapat duit dari situ," gitu. Nah, by the way di saat itu saya usianya 19 tahun, saya sudah mulai memikirkan hal berat seperti itu ya, terus, ngobrol lah sama mama saya, akhirnya mama saya ngomong, "Ini mama punya satu nih solusi," gitu, "mama punya solusi, mau nggak nanti mama, ketemuin sama teman mama gitu dari Makassar?" Ya, jadi ya sudah saya akhirnya mengiyakan, kita ketemu. Nah, dan sekarang beliau jadi upline saya ya, namanya Bapak Hasibuan Kanata, beliau dari Makassar. Jadi saya di prospek nih ceritanya, sama seperti yang Bu Cio lakukan ya pada malam hari ini, Anda ditawarkan gitu kan. Nah, saya juga saat itu saya ditawarkan, saya diperlihatkan lah. Saat itu, beliau sudah terima BMW ya, bahkan sudah apa ya, sudah jalan-jalan ke luar negeri, itu beliau keluarin semuanya tuh. Nah, eee, jujur saat itu saya sebenarnya kayak mikir, "Apaan sih?" gitu, maksudnya nggak tertarik gitu, maksudnya kayak, "Apaan sih?" gitu kan. Terus, tapi saya memberikan beliau ini kesempatan buat ngomong sampai akhir gitu. Jadi beliau mulai sesi-sesi akhir tuh beliau mulai ngomong gitu kayak bahkan yang sampai sekarang saya masih ingat itu beliau ngomong kayak, eee, "Kita apa ya, kita bekerja untuk tidak lagi bekerja," gitu. Nah, mungkin buat Anda, sekarang ya, buat Anda udah sering dengar kata-kata itu, tapi untuk saya yang saat itu masih 19 tahun ya, pada saat itu dengerin itu tuh kayak, wih, kayak jelek gitu kan. Jadi, wah, ya juga sih kita kerja untuk tidak lagi bekerja gitu kan. Sampai sekarang saya masih ingat. Terus, lanjut cerita, next aja, Bu. Nah, saya langsung ini kan, langsung eksekusi nih di lapangan. Jadi saya minta diajarin tuh sama upline saya, "Ya udah Pak, saya mau nih jalanin, tapi, tolong ya Pak, saya mau jalanin, tapi saya nggak mau di apa, istilahnya nggak mau dipaksa-paksa gitu, nggak mau di-push gitu kan, untuk ngejar goals
gaya, udah miskin gaya lagi gitu kan. Terus jadi ya karena saya jujur ya Bapak Ibu, saya mungkin sama seperti Anda juga orangnya mageran ya. Jadi gampang apa ya, ya mager ya, malas gerak gitu. Jadi kalau mau gerak iya, kalau enggak ya udah gitu kan. Nah, jadi ya udah, nah plan saya mulai ngajarin nih, nah ya udah ini untuk di awal bisa seperti ini dulu nih, ya kan diajarin. Jadi saya mulai nih dari ini foto ini kalau nggak salah saya baru ini ya, baru selesai ospek. Nah, ini saya udah masuk kuliah nih. Nah, jadi udah kuliah, terus habis itu mulai tawar-tawarin nih ke teman-teman kampus gitu kan, tawarin. Jadi saya ambil Fakultas Hukum dan saat itu di kelas saya ada sekitar 110 orang ya. Saya tawarin dah itu satu-satu. Tapi belum ke bisnisnya ya. Jadi saya sedikit sharing, saya tawarin dulu dari mulai produknya. Tawarin nih produknya. Nah, terus dari produk yang paling simple itu pembalut. Nah, kita punya produk yang luar biasa, ada pembalutnya, ada panty linernya. Saya tawarin tuh ke teman-teman saya sekelas. Alhamdulillah nggak ada yang mau gitu. Nggak ada yang mau, nggak ada yang apa ya? Kalau merespon iya kayak, oh gitu ya, oh iya bagus bagus gitu. Bahkan ke cowok-cowoknya pun saya tawarin gitu. Kak ini kak bagus nih yang sayang pacarnya ya. Maaf dek, saya bukan punya pacar, saya punya istri. Oh iya buat istrinya dah, gitu. Buat istrinya kak, ini bagus pembalutnya gitu. Ini anti bocor, gimana sih lagunya? Anti kerut, anti bocor gitu kan. Sambil nyanyi, terus tawarin pembalut, nggak ada yang mau. Nah di situ saya mikir lagi nih, kok nggak ada yang mau ya kan? Saya pulang ke rumah tuh, saya nangis-nangis tuh ke mama saya. Ma ini kok nggak ada yang mau ya? Ini apa produknya yang nggak bagus, apa muka saya yang bermasalah gitu kan. Terus kata mama, ya udah coba kamu jangan apa ya, jangan di lingkungan kampus dulu deh, coba keluar gitu kan, coba di orang-orang yang kamu nggak kenal. Kalau di teman-teman kampus kan udah pada kenalan gitu, udah pada kenal. Coba di lingkungan luar gitu. Nah, upline saya kebetulan Pak Hasibuan juga menawarkan hal yang sama gitu kan. Nah, terus udah saya mulai keluar lagi nih, nggak di kampus kan, di lingkungan luar. Saya nongkrong di kafe gitu kan, nongkrong di pokoknya di tempat-tempat rame lah gitu. Ya, saat itu kan belum ini ya, belum masa pandemi ya. Jadi tawarin gitu ke orang-orang, masih aja tetap nggak ada yang mau gitu. Nah, itu rasanya luar biasa sih. Luar biasa sakitnya minta ampun, tapi ya udah saya dapat dukungan lagi oleh upline saya ya, oleh mama saya, ya itu saya bersyukur juga saat itu saya mendapatkan support system yang luar biasa ya. Selain One Vision nih, juga keluarga ya, tentunya keluarga. Ada mama, ada upline saya yang selalu mensupport gitu ya. Ini belum seberapa gitu, perjuangan kamu belum seberapa, coba tawarin lagi gitu. Next aja Bu. Nah, jadi saya udah, Bu Cio next aja, iya. Saya mulai dari rumah ke rumah gitu kan. Saya nongkrong di sekolahan, jadi prospekannya tuh anak-anak sekolah semua gitu kan. Satu sekolah tuh pernah tahun 2013 ya, itu saya ada satu sekolah di Kota Sorong ini, itu kayaknya hampir satu sekolah itu downline saya semua gitu kan. Saya nongkrong di situ udah berhari-hari ya, berhari-hari nongkrong di situ nyari ini nawarin gitu kan, nawarin produk bisnisnya, ini bagus nih deh gitu-gitu kan. Nah akhirnya satu persatu lah pada join akhirnya mulai grup saya terbentuk di situ. Boleh di next lagi Bu? Iya, nah ini foto saya dan grup. Beberapa di antaranya udah pada muntaber, mundur tanpa berita.
ada juga yang ya nggak tahu lah, pokoknya udah menghilang gitu. Tapi beberapa di foto ini, beberapa di antara ini masih ada yang setia sampai sekarang gitu. Udah 9 tahun bareng saya berjuang, ya, termasuk yang ini cowok ini berkacamata, ya, beliau ini suami saya. Boleh di next, Bu. Nah, jadi setelah saya ya saja Bu, setelah saya berjuang ya, tentunya bersama ibu saya, upline saya. Nah, saya juga bersyukur sih, bersyukur upline saya Bapak Hasibuan Kanata, beliau by the way saya beda kota ya sama beliau, sama upline saya. Upline saya itu di Makassar, saya di Papua, di Sorong. Tapi beruntung beliau itu berkomitmen sama saya dan mama saya, berkomitmen bahwa sampai saya berhasil, beliau akan terus berkunjung dari Makassar ke Sorong. Dan itu tiap bulan, ya, tiap bulan beliau pakai duit pribadi, beliau datang ke Sorong, apa ya, temenin saya berjuang, ya, sama-sama sama saya juga. Terus udah singkat cerita, saya dapat trip pertama saya itu trip China ini ya, berangkat ke China. Nah ini heboh nih waktu saya ke China tuh, teman-teman sekelas saya yang dulunya apa ya, menganggap sebelah mata, terus istilahnya apa ya, kayak kata kasarnya apa ya, menghina gitu ya, kayak apaan sih, BMW apaan sih gitu. Di Sorong tuh, di Papua tuh nggak ada BMW gitu, ngomongnya tuh yang real-real aja, nggak usah yang ketinggian gitu kan. Tapi ya udah, saya telan semua pahit-pahitnya gitu kan, ditolak, diremehkan seperti itu. Jadi pas saya dapet trip Cina ini, itu kebetulan ada teman saya, teman sekelas saya ya, itu kerjanya di apa sih yang pembuatan paspor ini, ya kan, kerja di situ. Nah kebetulan beliau ini juga yang buatin saya paspor, dan beliau ini juga yang paling kenceng menghina saya pada saat itu ya, pada saat saya awal join di bisnis tuh, cowok, tapi ya kayak gitulah. Terus setelah beliau lihat, ih, ini mau kemana gitu, bikin paspor ini mau kemana. Nah terus beliau ini nggak langsung apa ya, nggak langsung ngomong ke saya, mau ke Cina nih, enggak. Tapi beliau apa ya, istilahnya kayak viralkan dulu nih sekampus, itu tuh si penjual obat mau ke Cina gitu. Itu heboh banget saat itu. Terus saya yang saat itu lagi ngurus-ngurus di administrasi ya, di kantor fakultas, terus dengar gitu ada kata-kata, katanya mau ke Cina gitu, cie beneran ya bisnisnya gitu. Jadi apa ya, poin yang apa ya, membuat saya semangat lagi, oh ternyata gini ya, jadi kita tuh harus bener-bener nunjukin hasilnya dulu nih ke orang, baru orang mau percaya gitu kan. Gila ya gue, apa istilahnya kayak apa ya, berusaha untuk meyakinkan lulu pada nih, tapi nggak ada yang mau gitu kan. Tapi setelah alhamdulillah setelah saya tunjukin hasilnya nih, saya beneran nih mau ke Cina gitu kan. Akhirnya ya satu persatu teman-teman saya yang tadinya apa sih, meremehkan, menghina dan segala macamnya itu, akhirnya pada balik positif ke saya gitu. Maksudnya kayak mikirnya, oh iya ya ini bagus gitu, saya mau coba dong. Akhirnya yang tadinya nggak mau apa ya, nggak mau nerima apa sih produknya tuh, pada coba dong gitu pembalutnya yang paling murah deh gitu kan. Ya udah saya tawarin pembalut, nah ada odolnya gitu kan, ini ada odol kita nih bagus nih buat, kalau di Papua itu kan banyak banget orang yang suka makan itu ya, makan pinang gitu kan. Kalau Bapak Ibu teman-teman tahu, itu pinang itu kan bikin apa ya, bikin gigi itu bernoda. Nah, itu saya tawarin tuh, ini bagus banget nih buat menghilangkan noda di gigi gitu kan. Buat yang suka makan pinang, itu beneran loh hilang. Jadi dari situ aja tuh mereka udah mulai apa ya, mulai percaya gitu kan sama produknya. Oh, jadi yang saya pelajari ternyata kayak gini ya, kita harus nunjukin dulu hasilnya, baru orang percaya, seperti itu. Jadi
Ini trip pertama saya ke Cina. Boleh di next, Bu? Nah, terus tentunya saya masih berjuang gitu kan, masih tetap menawarkan produk ini dan bisnisnya secara online dan offline ya. Tapi dulu belum online-nya itu belum semarak yang sekarang ya. Dulu masih lebih ke online. Gitu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang hadir di Zoom meeting malam ini itu beruntung banget karena udah di era milenial ya, udah istilahnya udah kalaupun secara offline ya, secara ketemu langsung nih kita nggak bisa karena lagi di masa pandemi, tapi Anda bisa bisa menawarkan produknya, bisnisnya secara online gitu. Apalagi nanti bisa diajarin langsung oleh orang-orang yang luar biasa seperti Pak Alvin, Bu Cio, ya, Ibu Haida, seperti itu. Ini tips saya selanjutnya ke Turki nih. Ini seru banget nih ke Turki. Ini saya sama upline saya, ya, Pak Sibon Kanata, seperti itu. Jadi ini jadi pembuktian lagi nih sama orang-orang yang ngomongnya gini, itu mah bisnisnya bisnisnya itu menguntungkan yang di atas gitu, menguntungkan yang lebih dulu join. Nah, ini saya bisa istilahnya membungkam gitu ya, mulut-mulut seperti itu yang ngomongnya ya kayak gitu, bahwa bisnis ini tuh siapa yang kerja keras ya dia yang dapat gitu. Buktinya saya bisa berangkat nih sama upline saya gitu. Ya upline saya ya lebih duluan join daripada saya, tapi saya juga bisa berangkat loh sama-sama beliau gitu. Jadi luar biasa rasanya gitu kan. Boleh di next, Bu? Nah, ini juga satu step pengalaman yang luar biasa buat saya juga, karena saya bisa melalui bisnis ini ya, saya bisa ngasih umroh ya ke orang tua saya. Yang pertama tuh papa saya dulu nih, papa saya belum pernah, orangnya tuh rajin banget ibadah, nggak pernah skip pokoknya 5 waktu ya, sholat sunat dan segala macamnya tuh udah bener-bener lah, udah serius banget sampai satu titik beliau ngomong ke saya. Nah, itu menjadi titik balik lagi untuk saya pribadi. Ya udah saya harus lebih fokus nih jalanin bisnis ini gitu kan. Karena papa saya ngomong ke saya nih, "Dek, papa pengen deh kalau nanti misalkan dapat trik jalan-jalan ke luar negeri, bisa nggak ya kalau misalkan dituker gitu kek?" Gitu. Terus aku ngomong, "Tukernya gimana, Pak? Maksudnya tuker duit?" "Enggak, ya kali aja ada gitu trip umroh, nanti kalau kamu dapat, papa ini ya, papa pengen gitu." "Oh ya udah Pak, ya insya Allah doain," gitu. Nah saat itu, kebetulan ya alhamdulillah ya perusahaan kita luar biasa, perusahaan Tiens, itu, mengadakan lagi trip, ke China waktu itu ya, ke China. Terus, tapi luar biasanya tuh bisa ditukar. Jadi yang muslim itu bisa bisa, eee, tuker umroh, ya, yang Nasrani bisa tuker ke Yerusalem ya. Nah, karena saya muslim, saya akhirnya, minta pengajuan, saya bilang, "Oke, ini saya mau ini nih, saya mau ajuin, pengalihan gitu, saya nggak mau ke China karena saya udah ke sana," gitu kan, 2012 saya udah ke sana, "tapi ini saya mau tukar umroh." Nah, dan saya mau ngasih ke orang tua saya. Dan itu Bapak Ibu, teman-teman sekalian rasanya, wah luar biasa, nggak bisa dibayar dengan uang sih, nggak bisa, nggak, karena saya juga ngasih itu tuh di momen di mana papa saya ulang tahun gitu kan. Papa saya ulang tahun, saya ngasih tuh, ada selembaran gitu kan, saya kasih, "Selamat ulang tahun," gitu kan, "Papa, ini nih, saya dapat trip, ke China, tapi saya tukar umroh dan alhamdulillah tuh bisa," gitu. "Semoga papa seneng ya," gitu, "kadonya," gitu. Itu kalau diinget-inget lagi luar biasa gitu. Senyum orang tua kita tuh apa ya, nggak bisa dibayar lah dengan uang seperti itu, dengan apapun. Nah, itu jadi titik balik untuk saya lagi untuk lebih serius menjalankan bisnis ini. Bisa di next, Bu. Iya, dan selanjutnya ada trip Vietnam. Ya, saya ke Vietnam ini 2014. Jadi setelah
setelah papa saya pulang umroh, itu saya dapat lagi trip ke Vietnam ya. Tapi ini luar biasanya, ini saya ke Vietnam, saya gratis untuk 2 orang, dan karena saat itu saya belum menikah, masih single ya, saya bawa mama saya ya. Itu luar biasa karena apa ya, kata mama saya, "Mama nih belum pernah ke luar negeri." Ya sama, mama saya juga belum pernah gitu kan. Saya udah pernah, tapi kalau untuk bawa mama tuh pengalaman ini tuh baru sekali ini kan gitu. Terus kata mama, apa, "Makasih ya," gitu, "semoga rezekinya makin lancar." Nah, itu apa ya, eee, menjadi apa ya, bahan bakar lagi untuk saya ya. Jadi untuk saya berjuang lagi, jadi saya bawa mama saya ke Vietnam, kami jalan-jalan di sana. Saat itu kami bersama kurang lebih 300 distributor ya, TIENS dari seluruh Indonesia. Seperti itu. Boleh di next, Bu? Bu, di-unmute dulu, Bu. Oh iya, sorry. Udah lama ya ke-mute ya? Baru-baru. Oh iya. Jadi saat dapat trip Thailand ini tuh saya udah beberapa bulan lagi udah mau married ya, udah mau nikah. Jadi saya eh, gratis lagi nih 2 orang. Saya bawa pasangan saya kan, saya bawa calon suami saya. Kami pre-wed di sana ya. Jadi ya luar biasa. Saya menjalankan bisnis ini bukan hanya untuk saya apa ya, diri sendiri yang bahagia gitu, tapi saya juga alhamdulillah bisa membahagiakan orang-orang yang saya cintai seperti itu. Dan saya yakin Anda yang hadir di Zoom meeting kali ini juga pasti bisa. Ya walaupun kita sekarang lagi di apa ya, di masa pandemi ya, belum ada trip ke luar negeri, tapi banyak hal yang bisa Anda dapatkan kalau Anda bergabung di bisnis ini, terutama Anda join di timnya Bu Cio ya, tim Pak Alvin, itu luar biasa. Anda bisa langsung dibimbing ya, bisa mendapatkan, jadi yang pengen penghasilan 1 juta, 2 juta, lebih dari itu Anda bisa dapatkan. Ya, nanti Anda bisa konsultasikan lagi sama Bu Cio, sama Bu Haida, ya Pak Alvin. Oke, next Bu. Ya, ini trip selanjutnya ada trip Spanyol. Wah, ini luar biasa nih saya. Saya berangkat ke Spanyol ini sama upline-nya Bu Cio, upline Anda ya, Pak Alvin ya. Jadi foto ini tuh diambil sama Pak Alvin nih. Nah, beliau tuh luar biasa ya, multi talent tangannya ya. Jadi bukan hanya bisa membantu banyak orang, tapi ternyata beliau punya apa ya, skill lain ya, yaitu fotografer. Jadi dimanfaatkan ya upline-nya Bu Cio, maaf ya. Jadi fotografer dadakan di sana, nyanyi, jalan-jalan ke Spanyol, luar biasa. Bisa di next Bu. Untuk kami jalan-jalannya ke apa? Ke Valencia ya, ke Barcelona, ke Madrid ya. Luar biasa loh. Ini saya berangkat ini viral lagi saya di kota Sorong ini. Kenapa? Karena apa ya? Banyak banget orang yang suka bola, tapi ternyata belum berkesempatan untuk berangkat gitu kan. Nah saya pribadi ini nggak sama sekali nggak suka bola, tapi alhamdulillah gitu. Alhamdulillah dapat trip ini tuh, wah ini pencinta Madrid sejati ini kebakaran jenggot semua ya, yang cewek yang cowok sama gitu. Pada mau dong gitu. Seperti itu. Ya luar biasa ya. Nah ini ada juga nih artikel nih. Ini di Paris ya kalau nggak salah Bu. Tiens memberangkatkan ribuan orang ya berkumpul di Paris, itu keren luar biasa. Jadi Anda yang hadir di Zoom meeting malam ini itu benar-benar apa ya, beruntung banget menurut saya, beruntung karena Anda dapat sharing ya peluang usaha yang
apa ya, yang bisa Anda kerjakan secara online atau bahkan secara offline. Tapi karena offline-nya kita mungkin terbatas ya, belum bisa banyak terlalu berinteraksi ya sama orang secara langsung, tapi secara online pun Anda bakalan dibimbing, diajarin oleh para mentor Anda ya. Ada Bu Cio, ada Bu Haida, ada Pak Alvin. Nah, itu orang-orang yang luar biasa. Di next, Bu. Nah, ini trip selanjutnya, Korea Selatan. Nah, kalau Korea Selatan ini berangkatnya tuh apa ya? Saya sangat berbahagia ya karena saya juga pecinta drakor ya. Jadi apa ya? Senang aja gitu, excited bisa bukan hanya ke negara Korea Selatannya langsung ya, tapi pas saya di sana itu saya nonton langsung gitu live dramanya gitu. Jadi nggak nonton apa ya istilahnya di handphone gitu kan, itu langsung walaupun nggak ada subtitlenya ya, nggak ada terjemahannya, tapi seneng aja gitu. Wah, luar biasa ya ternyata nonton nonton drama Korea tuh di negaranya langsung gitu. Luar biasa sih rasanya. Gitu. Next aja, Bu. Korea Selatan. Ini juga saya dapat trip ini bersama teman-teman distributor TIANS dari berbagai kota. Nah, termasuk Pak Alvin juga ya, timnya Bu Cio, ada Pak Alvin, ada Bu Tiara ya, luar biasa Bu Tiara. Terus Bu Melisa ya, kami jalan-jalan ke Korea Selatan. Next, Bu. Nah, ini setelah ini reward ini sih saya dapatkan sebenarnya setelah saya pulang dari Spanyol ya. Ini trip mobil niaga dan ini menjadi kebanggaan bukan hanya untuk saya tapi untuk kedua orang tua saya tentunya ya, karena nama saya ya tertera di situ menjadi peraih reward pertama ya di Kota Sorong. Jadi pecah telur gitu istilahnya, pecah telur. Jadi orang pertama yang terima mobil niaga gitu, lewat mobil niaga dari Papua, dari Kota Sorong. Seperti itu. Dan saat ini saat saya terima mobil niaga ini saya penampilan demo lagi screen lu masuk ke Zoom siapa? Ini lagi hamil anak pertama saya ya, anak saya. Seperti itu. Wah, luar biasa rasanya. Ini mobil niaga itu cair dari perusahaan TIANS luar biasanya itu kalau dirupiahkan, saya lupa dolarnya berapa, dirupiahkan itu 180 juta. Itu cair tanpa dipotong pajak. Oh, itu luar biasa sih perusahaan TIANS. Boleh di next, Bu. Keren banget. Nah, setelah reward mobil niaga ya, saya dapat lagi cash reward 10.000 US dollar. Ya, itu luar biasa. Dan ini full semuanya saya berikan ke mama saya ya sebagai bentuk apresiasi orang yang istilahnya mensupport saya di saat saya senang, di saat saya sejatuh-jatuhnya, yang walaupun terkadang beliau tidak bisa menemani saya di lapangan ya berjuang, tapi doa beliau yang bisa mengantarkan saya untuk menjadi peraih reward dari perusahaan TIAN seperti itu. Ini 10.000 US dollar. Masih ada nggak, Bu, slide-nya? Nah, ini terimanya langsung di Jakarta ya. Jadi saya berangkat dari Papua, dari Sorong berangkat dengan suami saya. Langsung ini ya, seremonialnya. Terima. Anda kenal ya? Ada Pak Sean, ya, Bu, siapa lagi? Bu Christine. Seperti itu. Jadi masih ada nggak, Bu? Boleh aja kalau di next. Nah, ini saya yang dulu
Dear mantan, maafkan aku yang dulu. Jadi satu pembuktian lagi untuk apa ya, untuk lingkungan saya, untuk orang-orang yang saya tawarkan ya, mengenai produknya, mengenai bisnisnya, itu kembali lagi seperti tadi kata Bu Cio ya, Bu Cio tadi mempresentasikan produknya bahwa memang Anda harus pakai dulu produknya, apa ya, biar apa ya, benar-benar kalau Anda sharing itu tuh benar-benar dari hati gitu loh. Benar-benar Anda karena Anda pakai dan Anda rasakan dulu manfaat produknya nih, baru Anda sharing seperti itu. Jadi kalau saya, kenapa saya pede banget ini jualan gitu kan? Banyak banget orang yang bingung gitu, lu pede banget sih jualan gitu, nggak capek apa? Ya enggak, kan dapat duit kan. Terus ya kenapa saya pede, karena produknya saya pakai gitu loh. Saya pakai dan saya udah buktiin sendiri apa kulit saya cerah gitu. Terus imun saya bagus gitu, stamina saya makin oke gitu kan. Dulunya juga saya atlet, saya rutin juga konsumsi produknya. Konsumsi dulu namanya Cordyceps ya. Sekarang namanya Mooncore, terus Vitaline ya. Nah, Vitaline ini juga yang lagi viral itu kan buat pemutih badan. Sebenarnya bukan pemutih badan sih, ini mau sharing juga, lebih ke pencerah tubuh sih gitu, pencerah. Karena pencerah dan pemutih beda gitu ya. Jangan sampai Anda ngomong ke calon customer Anda ya, ini bagus nih buat memutihkan badan, no gitu. Ini mencerahkan gitu. Nah, dan juga harus benar-benar apa ya, harus Anda pakai sendiri untuk bisa di sharing gitu, ngasih testimoni pribadi ke orang tuh benar-benar tulus gitu dari hati. Jadi bukan dari katanya ini bagus loh gitu. Nah, itu beda lagi tuh kalau misalkan kita sharing kan, katanya nih bagus nih bisnisnya nih, bisa dapat reward, atau ngomongnya katanya nih bagus nih produknya buat meninggikan badan gitu, buat memutihkan badan. Nah, itu sebaiknya sih Anda pakai dulu produknya, terus rasain manfaatnya, baru bisa di-sharing-kan gitu ke banyak orang seperti itu. Nah, ini luar biasa ya, ini para mantan saya yang dulu pada menyesal Bapak Ibu ya teman-teman. Seperti itu. Boleh di next Bu. Jadi ini udah sesi paling akhir ya. Saya mau sharing juga ke teman-teman Bapak Ibu sekalian bahwa alasan utama saya berjuang ya orang tua saya gitu. Karena alhamdulillah dua-duanya masih dikasih umur yang panjang ya sama Allah, dan insya Allah akan selalu begitu ya. Kita sama-sama tahu bahwa nggak ada yang tahu ya kematian kapan aja bisa terjadi, tapi selagi beliau masih ada ya, orang tua kita masih ada, itu hukumnya wajib untuk kita bahagiakan seperti itu. Karena kalau udah nggak ada, itu nyeselnya bakalan apa ya? Ya kita bawa sampai mati gitu loh. Sampai selamanya kita bakalan nyesel kalau ini orang tua kita selama hidupnya kita nggak pernah apa ya, nggak pernah bahagiain, boro-boro bahagiain gitu. Kita bahkan jadi beban keluarga gitu loh. Ngerti ya maksud saya, beban keluarga artinya Anda tidak bisa apa ya, tidak bisa membantu perekonomian keluarga, setidaknya tuh jangan menyusahkan gitu loh. Dan saya beruntung, saya bersyukur sekali orang tua saya masih diberi kesempatan sama Allah, masih bernafas, masih hidup, dan apa ya, alasan saya berjuang di bisnis ini ya orang tua saya gitu, mama saya, papa saya gitu ya. Apalagi mama saya jujur apa ya, kami dari keluarga yang kalau mau dibilang bukan keluarga yang apa ya, mapan, apa ya, di bawah inilah ya, di bawah standar kehidupan normal rata-rata orang seperti itu ya. Dan di keluarga itu mama saya ini termasuk orang yang atau anggota keluarga yang selalu diremehkan,
gitu kan, selalu diremehkan, selalu dianggap sebelah mata gitu kan. Ya mungkin itu juga yang dirasakan oleh teman-teman yang hadir di Zoom meeting kali ini. Apa ya, sebagai anak saya nggak bisa gitu loh, nggak bisa ini berkelanjutan gitu. Oke, saya bisa menyenangkan orang tua saya dengan uang 1 juta, 2 juta gitu kan, tapi apa ya, saya tidak bisa memerdekakan ibu saya dari apa ya, dari lingkungan itu yang istilahnya yang selalu meremehkan ibu saya karena ibu saya hanya penghasilannya sebulan kayak gini, anaknya pekerjaannya seperti ini gitu. Jadi kenapa saya memilih bisnis Tiens ini sebagai apa ya, kendaraan saya ya, kendaraan saya bisa mencapai impian-impian saya. Ya karena saya apa ya, memiliki apa ya, kesadaran untuk gimana bisa membahagiakan orang tua saya, bisa membuat orang tua saya bisa mengangkat derajat orang tua saya yang tadinya mungkin diremehkan, bisa lebih dihargai oleh minimal lingkungan keluarga seperti itu. Nah, apalagi di lingkungan umum ya tentunya kita juga mau orang tua kita juga bisa apa ya, dilihat lah seperti itu sama orang banyak. Jadi ya alasan terbesar saya berjuang ya kedua orang tua saya dan Bapak Ibu teman-teman sekalian yang apa ya, mungkin masih ada keraguan ya, masih ada keraguan untuk berjuang di bisnis ini, ya Anda tidak perlu ragu gitu, tidak perlu ragu untuk berjuang di bisnis ini karena Anda sudah di kendaraan yang tepat. Tinggal Anda sendiri bagaimana apa ya, memiliki alasan terkuat Anda, alasan terbesar Anda gimana, apa ya yang bisa bikin saya keluar dari zona nyaman saya gitu. Apa yang bisa bikin saya keluar dari zona mager saya nih gitu, biar saya bisa berjuang. Nah, Anda cari alasannya apa. Nah, kalau saya pribadi ya orang tua saya. Nah, saya nggak tahu dengan alasan apapun yang Anda miliki, tapi Anda sudah dikenalkan oleh para pengundang Anda ya, oleh perusahaan yang luar biasa, perusahaan yang bahkan saya lihat 2 tahun ini, di masa pandemi ini, itu banyak banget perusahaan yang mundur Bapak Ibu ya, yang kolaps. Tapi perusahaan Tiens itu luar biasa masih bertahan gitu loh. Jadi Anda melihat sebuah perusahaan atau sebuah pekerjaan, jangan hanya lihat dari wah ini keren nih bisnisnya tuh luar biasa nih, gede apa gimana ya. Tapi Anda lihat sebuah perusahaan yang mampu bertahan bahkan di saat kondisi tersulit pun seperti itu. Dan perusahaan Tiens ini luar biasa. Saya masih dibuat geleng-geleng gitu kan. Gila ya gitu, banyak di masa pandemi ini pun banyak banget perusahaan yang udah mati gitu istilahnya ya, udah mati, tapi perusahaan Tiens luar biasa masih bertahan sampai sekarang. Bahkan masih banyak orang yang terbantu bahkan lewat perusahaan Tiens ini gitu loh. Ya seperti Bu Cio, seperti Pak Alvin, Bu Haida ya. Bahkan bisa di saat orang yang banyak banget kesusahan di saat ini ya, di saat pandemi ini banyak banget yang susah dapat kerja, tapi perusahaan kita malah membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Jadi Anda nggak usah ragu, nggak usah takut, paling musuh terbesar Anda di bisnis ini tuh hanya diri Anda sih, gitu. Diri Anda sendiri jadi musuh terbesar nih. Saya mau nggak ya maju nih, gitu. Kalau Anda sudah bisa mengalahkan musuh terbesar Anda, itu diri Anda sendiri, keluar dari zona nyaman, keluar dari kayak istilahnya gengsi nih, gue gengsi nih gitu, jualan obat kayak gini gengsi, nggak usah Bapak Ibu buat apa gitu, gengsi nggak bikin kenyang gitu, gengsi nggak bikin kita kaya gitu loh.
Jadi Anda sudah berada di kendaraan yang tepat, tinggal Anda sendiri yang bagaimana konsultasikan lagi. Pokoknya minta diajarin lah sedetail-detailnya sama upline Anda ya, sama Bu Cio, sama Bu Haida, atau sama pengundang Anda yang lain, atau Pak Alvin ya, itu orang-orang yang sangat luar biasa. Jadi sharing saya pada malam hari ini selesai, ya. Saya tunggu cerita-cerita Anda, cerita bahagia dan sedih Anda dalam menjalankan bisnis ini seperti apa. Sampai ketemu di Zoom meeting selanjutnya ya, Bapak Ibu. Bu Cio udah bisa masuk nih. Oke, Bu Kiki, thank you berat ya, Bu Kiki, menginspirasi sekali kisahnya. Semoga teman-teman yang belum mulai bisa kayak Bu Kiki nanti prestasinya. Amin. Amin, Ya. amin, amin ya robbal alamin. Kalau Bu Kiki mau duluan nggak apa-apa ya Bu, udah jam 11 di sana. Iya, nggak apa-apa. Makasih Bu Kiki buat waktunya ya. Salam buat suami dan keluarga. Terima kasih Bu Kiki. Ya, terima kasih ya. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, acara kelas bisnis online pada malam hari ini sudah selesai. Luar biasa sekali ya kisahnya. Nah, teman-teman tadi udah ngelihat potensinya sharing sukses dari seorang Ibu Kiki Moko Ginta dari Papua, walaupun jauh dari mentornya pun bisa berprestasi. Nah, teman-teman, silakan tanya lebih lanjut tentang gimana sih cara buat mulai bisnisnya, lebih detailnya sama pengundang Anda, karena pengundang Anda akan siap mentoring Anda sampai Anda sukses asal Andanya mau berjuang bareng-bareng. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah teman-teman, Assalamualaikum.